Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel R Saputra. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung luas permukaan dan volume limas ya. Jadi kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume limas. Langsung saja. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu mengenai bangun ruang yang bernama limas ya. Ciri-ciri bangun ruang limas. Nah, ini kita punya sebuah gambar bangun limas ya. Kemudian mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai dua buah bidang alas berbentuk segi N ya. Segi N itu maksudnya segi 3, segi 4 dan segi seterusnya ya. Nah, di sini mempunyai satu buah bidang alas berbentuk segi N, segi 3, segi 4 dan seterusnya. Jadi di sini nanti alasnya bisa berbentuk bermacam-macam ya. Bisa segi 4, segi 3 dan segi N ya, segi 5, segi 6 gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini adalah bentuk alasnya ya, alas dari buah limas. Kemudian yang kedua, mempunyai beberapa bidang segitiga yang bertemu pada puncak limas. Nah di sini, nah ini ada beberapa bidang segitiga yang bertemu pada puncak limas ya. Misalnya kalau di sini alasnya berbentuk persegi ya, segi 4, itu bidang segitiganya berjumlah 4 ya, 1, 2, 3 dan 4 ya yang belakang. Jadi jika alasnya segi 4 maka bidang segitiga yang bertemu pada puncak limas juga berjumlah 4 gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu limas hanya mempunyai bidang alas dan tidak mempunyai bidang tutup. Jadi di sini bidang limas itu, bangun ruang sisi limas itu hanya mempunyai alas ya. Di sini mempunyai alas ya, mempunyai alas tetapi tidak mempunyai tutup ya. Jadi nanti bedakan antara limas dengan prisma. Kalau limas itu tidak punya tutup, kalau prisma itu punya tutup gitu ya perbedaannya. Kemudian nomor 4 yaitu limas segi N mempunyai N ditambah 1 buah sisi ya. Tadi sudah saya jelaskan, limas segi N itu misalnya segi 4 ya. Segi 4 mempunyai N ditambah 1, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi kalau limas segi 4 jumlahnya pasti 5 buah sisi. Yang pertama yaitu yang bawah sini ya, yang alas, kemudian yang depan, yang samping kanan kiri dan belakang. Jadi jumlahnya adalah 5 ya. Rumusnya N ditambah 1 buah sisi. Jadi kalau misalnya sisinya itu segi 5, jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6 buah sisi dan seterusnya gitu ya. Kemudian nomor 5, limas segi N mempunyai N dikali 2 buah rusuk ya. Limas segi N mempunyai N dikali 2 buah rusuk. Di sini kita mempunyai segi 4 ya, 5 segi 4. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Jadi 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk ya. Kita hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang ke atas ya. 6, 7, 8 gitu ya. Jadi kalau yang segi 4 itu mempunyai 8. Kalau yang segi 7 gimana ya? 7 dikali 2 sama dengan 14 ya. Jadi rumusnya N dikali 2 rusuk. Oke, selanjutnya ciri-ciri bangun ruang limas ya. Oh, yang selanjutnya itu adalah nomor 6. Titik T dinamakan titik puncak ya. Ini T itu titik puncak ya. Titik T itu titik puncak pada limas. Kemudian T aksen itu dinamakan tinggi limas. T aksen ya. T aksen, bacanya T aksen ya. T koma atas itu T aksen. T aksen itu tinggi limas ya. Jadi tinggi limas itu dari titik puncak ini ke T aksen ini ya. Kemudian nomor 6, nomor 8, garis AC dinamakan diagonal limas ya. AC, garis AC itu dinamakan diagonal limas. BD itu juga dinamakan diagonal limas. Jadi punya 2 ya, 2 bidang diagonal limas ya. 1 AC, yang kedua BD. Kemudian ya ini adalah gambar diagonal limas ya, AC. Kemudian bidang T aksen B dinamakan diagonal bidang limas. Ini lihat yang gambar menyala-nyala ini, warna ungu ini. T aksen B itu dinamakan diagonal bidang limas ya. Dan untuk selanjutnya jenis-jenis limas. Nah, di sini kita mempunyai
beberapa jenis limas ya. Yang pertama limas segi 3, limas segi 4, segi 5 ya. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, yang dinamakan segi 3 itu yang seperti apa? Nah, ini yang bawahnya itu bentuknya segitiga ya. Kalau segi 4 ya bawahnya bentuknya segi 4. Dinamakan limas segi 5 ya bawahnya segi 5. Dinamakan segi 6 ya alasnya berbentuk segi 6 ya. Dan limas segi N ya. Terserah kalian mau menyebutkan segi berapa. Yang penting di sini kita membuat contoh itu segi 3, segi 4 dan segi 5. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan limas ya. Di sini kita mempunyai limas segi 4 ya. Kita contohkan limas segi 4. Nah, kita buat dulu jaring-jaringnya ya. Pertama kita buat limas ini ya. Kemudian kita buka. Kita buat jaring-jaringnya. Nah, sehingga tampak pada seperti gambar di sini ya. Ini pertama limas yang utuh, kemudian yang bawahnya ini adalah limas yang sedang dibuka, kemudian yang sebelah kanan ini adalah jaring-jaring limas segi 4 ya. Kemudian mempunyai rumus yaitu luas permukaan limas itu mempunyai rumus yaitu luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak ya. Jadi rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Nah, di sini pada limas segi 4 itu alasnya berbentuk persegi ya, dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Alasnya berbentuk persegi dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sisi tegaknya itu berjumlah berapa? 4 ya. Alasnya berbentuk persegi, jumlahnya 1. Kemudian kita akan menghitung luas permukaan limas ya. Tadi mempunyai rumus ya, luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak ya. Nah, kalian perhatikan di sini setelah kita perhatikan jaring-jaring limas ya, ada sebuah namanya persegi ya, persegi yang berwarna pink ini ya. Kemudian 4 buah segitiga ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 buah segitiga ya. Sebuah persegi dan 4 buah segitiga, 1, 2, 3, 4. Nah, ini luas persegi ABCD ya. Luas alasnya kita ganti dengan luas persegi ABCD. Jadi alasnya kita ganti dengan luas persegi ABCD. Kemudian jumlah luas seluruh tegak, sisi tegak itu kita ganti dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4 ya. Luas segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4 ya. Jadi ini cara untuk mencari luas permukaan limas. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah menghitung luas segitiga. Mungkin kalian ada yang lupa, ada yang ingat ya. Cara menghitung luas segitiga ya. Ini adalah mempunyai rumus yaitu setengah dikali alas kali tinggi ya. Nanti kita kalau misalnya menemui soal yang berkaitan dengan luas permukaan limas, jangan lupa untuk menghitung yang sisi tegaknya yang bentuk segitiga ya, dengan cara rumusnya yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Kemudian contoh soal ya, yang pertama yaitu sebuah limas T A B C D mempunyai alas berbentuk persegi dengan rusuk 6 cm ya, panjang rusuknya 6 cm, panjang sisi miring pada sisi tegak mempunyai panjang 5 cm. Hitunglah luas permukaan limas segi 4 tersebut. Nah, kita gambarkan dulu limasnya ya. Nah, di sini mempunyai alasnya berbentuk persegi ya, dengan rusuk 6 cm ya. Di 6 ya. Kemudian tinggi pada sisi miring itu ini ya, adalah 5 cm. Selanjutnya, nah, menghitung sisi tegak luas segitiga. Nah, kita tadi ya menghitung sisi tegaknya dulu, yaitu kan tadi sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Ini tinggi segitiga yaitu ini kan sisi tegak ya, ini segitiga. Nah, ini kan tinggi dari segitiga kan ini ya, tinggi dari segitiga itu adalah T aksen ya. T aksen itu tinggi dari segitiga, sedangkan T dan B itu garis TB itu adalah sisi miring. Nah, kita harus mencari sisi tegaknya dulu ya, sisi tingginya, yaitu dengan cara
dengan cara Pitagoras ya. Jadi T aksen sama dengan T aksen sama dengan TB kuadrat dikurangi T aksen B kuadrat ya. TB dikurangi T aksen B aksen ya. Untuk kalian yang lupa mengenai Pitagoras, kalian bisa melihat di video saya sebelumnya ya, mengenai cara menghitung Pitagoras ya. Mengapa kok bisa T aksen sama dengan TB kuadrat dikurangi T aksen B kuadrat ini ya. Mencari sisi tegak itu kalian bisa lihat di video saya sebelumnya mengenai Pitagoras. Kemudian nah di sini TB kuadrat ya. TB kuadrat kan panjangnya berapa? 5 cm ya. 5 cm dimasukkan aja TB 5 cm, T aksen B 3 cm ya. Jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah 5 kuadrat itu kan 5 kali 5 25, 3 kali 3 9 ya. Jadi T aksen kuadrat sama dengan 16 cm. T itu sama dengan akar 16 ya. Karena di sini ada kuadrat, maka dibuat akar kuadrat dulu ya. Artinya tinggi dari segitiga tersebut adalah 4 cm ya. Jadi di sini 4 cm ya. T aksen itu tingginya 4 cm. Kemudian kita mencari luas segitiga, yaitu tengah dikali alas dikali tinggi ya. Tengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya diganti berapa? 6 ya. 3 ditambah 3 ke 6 ya. Tadi kan alasnya 6 ya, ini ya. Kemudian tingginya berapa? 4 ya, dari sini. Tinggi itu dari sini ya. Tinggi segitiga itu 4 ya, dimasukkan ke sini. Jadi setengah dikali 6 dikali 4 ya. Kemudian setengah dikali 6 kan berapa? 3 ya. 3 dikali 4 12 cm persegi. Ini baru menghitung sisi tegaknya dulu, belum menghitung luas permukaannya ya. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaannya dulu ya. Sini luas permukaan 5 segi 4. Luas permukaan 5 segi 4 itu rumusnya luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak ya. Nah, di sini sama kayak tadi ya, luas persegi ABCD ditambah luas segitiga 1, luas segitiga 2, luas segitiga 3, luas segitiga 4 ya. Nah, di sini kan tadi panjang dari persegi kan 6 ya, 6 kali 6 ya. Jadi di sini luas perseginya 6 kali 6, kemudian luas segitiga 1 adalah 12 ya. Dari video dari slide sebelumnya itu kan luas segitiga 1 12 ya. Segitiga 2 juga 12, segitiga 3 juga 12, segitiga 4 juga 12 ya. Jadi 6 dikali 6 ditambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Di sini 6 dikali 6 sama dengan 36 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. Kemudian 36 ditambah 48 ya. 36 tambah 48 sama dengan 84 ya. 84 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan limas tersebut adalah berapa? 84 cm persegi. Jadi paham ya, cara mencari luas permukaan 5 segi 4 ya. Nanti kalau luas permukaan segitiga ya kalian ganti aja luas alasnya itu ganti dengan luas persegi 3 ya. Kalau ini kan persegi, kalau misalnya kalian menemui soal yang alasnya misalnya segitiga, kemudian alasnya layang-layang, kalian ganti aja luas alasnya ini dengan luas segitiga dan luas layang-layang gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah kita akan mencari volume limas ya. Volume limas itu mempunyai rumus, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kita langsung saja contoh soalnya, yaitu sebuah limas TABCD mempunyai alas berbentuk persegi dengan rusuk 6 cm ya. Tinggi limas tersebut adalah 10 cm. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut ya. Ini kita gambar dulu limas TABCD ya, limas segi 4 ya. Ini ukurannya adalah 6 kali 6 ya. Kemudian tinggi limas tersebut adalah berapa tadi? 10 cm ya. Jadi gambarnya seperti ini.
Ini alasnya 6 kali 6, kemudian tingginya ini tinggi ini ya. Tinggi ini adalah 10 cm ya. Jadi tinggi limas itu ini ya. Tinggi limas ini alasnya 6 kali 6 ya. Ini alasnya ini ya. Jadi luasnya 6 kali 6 dikali tinggi ya. Nah, di sini kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ini luas alasnya tadi berapa? 6 kali 6 ya. Luas alasnya kan berbentuk persegi ya. Jadi 6 kali 6 dikali tinggi. Tingginya 10. Nah, sepertiga dikali 6 dikali 6 adalah 36 dikali 10. Ya, kita sederhanakan 36 dibagi 3 yaitu 12 ya. 12 dikali 10 adalah 120 cm kubik. Jangan lupa kalau satuan volume itu kubik ya, kubik. Kalau misalnya tadi luas permukaan adalah persegi ya. Jadi di sini kalau volume ketemunya 120 cm kubik ya. Nah, di sini jadi volume limas tersebut adalah 120 cm kubik. Nah, di sini saya mempunyai latihan soal ya. 2 latihan soal, coba kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama yaitu mengenai mencari luas permukaan, yang kedua mencari volume ya. Coba kalian kerjakan dengan cara melihat video saya tadi ya. Melihat video saya tadi, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian coba ya. Di sini saya mempunyai angka yang kecil ya, 10, 12, kemudian 16 dan 12, jadi tidak sulit ya. Coba kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian pelajari mengenai cara mencari luas permukaan limas segi 4 dan mencari volume limas segi 4 ya. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Tadi kita sudah belajar mengenai luas permukaan limas dan volume limas ya. Kita sudah belajar mengenai cara mencari luas permukaan limas dan volume limas. Nah, coba kalian nanti kerjakan soal dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kemudian kalian bisa menambah wawasan mengenai luas permukaan limas dan volume limas ya. Kita akan berjumpa lagi di video saya selanjutnya yang mengenai prisma. Jadi kalian nanti bisa membedakan antara limas dan prisma ya. Prisma itu apa, limas itu apa, kita nanti bisa bertemu di video saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah tutur kata, saya minta maaf ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.